Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya bahwa setiap saudara memang menantikan Tuhan, merindukan Tuhan, merindukan hadiratnya dan juga pesan firman-Nya. Hari ini saya ingin sharingkan tentang ikatan jiwa atau ikatan emosional saudaraku. Ya kan? Ini akan sangat memberkati kita, Tuhan bukain, biarlah saudara kita sama-sama akan belajar saudaraku. Saya percaya bahwa saudara semuanya akan mendapatkan satu pewahyuan, pengertian yang baru dari Roh Kudus. Mari kita siapkan diri kita akan sama-sama memulai dengan doa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di menara doa, kami ada di rumah-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk dapat datang menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan lewat menara doa saat ini. Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami. Engkau Allah yang menguatkan, menyegarkan kami. Engkau Allah yang akan memperbaharui hati dan pikiran kami. Dan aku berdoa ya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan disembuhkan lewat menara doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan pewahyuan, pengertian, kebenaran yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu,
sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Sembah Dia. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari dari awalnya ke begini katakan seperti rusa. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap ya Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Raja. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Tuhan Yesus, kehidupan. Benar Tuhan, Kaulah sungai kehidupan, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari datang sembah Dia Bapak di sana. Mari kita berdoa saudara. Dialah Tuhan, Dialah Yesus, sungai kehidupan ke kita. Oh ya lama Engkau Tuhan. Oh ya lama sungai kehidupan yang menyegarkan jiwa kami. Oh ya lama kami serahkan ya Tuhan seluruh aspek hidup kami kepadamu ya Tuhan. Oh ya lama mari doa saudara, doa. Mari datang pada Yesus, mulai berdoa, serahkan hidupnya ke Dia. Engkau Yesus pengharapan, Engkaulah pengharapan, Engkaulah penolongku ya Tuhan, Engkaulah penyembuh atas sakit penyakitku ya Tuhan. Kaulah sungai kehidupan yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus,
mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ya Tuhan Yesus, makasih Yesus. Ya Roh Kudus, terus saudara sembah Dia, terus masuk dalam hadirat-Nya, terus berbahasa roh. Ya Mari buka suaranya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Ku rindukan saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ya Roh Kudusku, mari lawat setiap kami, lawat setiap umat-Mu, jemaat-Mu, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu, hadirat yang menguatkan, hadirat yang menyegarkan roh kami, jiwa kami. Tuhan, Kaulah ya Tuhan, Kaulah Tuhan yang sanggup menyegarkan jiwa kami. Oh ya Tuhan, Kau lawat dan jamah anak. Oh ya sini mila bala. Mari saudara buka suaranya. Kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu, kami percaya dalam hadirat-Mu. Di situ ada kuasa-Mu untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Memulihkan keadaan kami Yesus. Oh ya Yes, hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya mari saudara terus. Oh ya buka suaranya saudara yang rindu. Dipenuhi Roh Kudus sekarang. Penuh Roh Kudus. Yes. Oh ya berbahasa. Oh ya
selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari buka suaranya saudara. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu ya Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, 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 Kau tidak jauh, Yesus. Sertai kami, sertai anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, tiap anak-anak-Mu yang hari ini ya Tuhan, ada di dalam kebutuhan, pergumulan, kesulitan, ketakutan. Tuhan, aku berdoa, mereka yang mengalami duka cita, kesedihan, apapun ya Tuhan masalah yang mereka hadapi, aku sebagai hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam hadirat-Mu ini, peluk mereka di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Peluk mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, sertai mereka, bawa kembali mereka dekat dengan Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bawa kami makin percaya lagi kepadamu Yesus. Kami percaya Engkau tidak jauh, Engkau dekat ya Tuhan dengan kami. Oh ya laba kasih ini laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan Engkau tak jauh, bahkan
dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari dari awal katakan Bapa. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit khususnya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara yang sakit, yang sedang bergumul. Ya, mungkin ada tumor, ada kanker di dalam tubuh saudara. Saya percaya bahwa mujizat masih ada. Saudara percaya bahwa penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya juga mau berdoa buat saudara yang kemarin, ya saudaraku, Tuhan taruh di hati saya begitu kuat. Tuhan mau sembuhkan saudara yang kena asam lambung atau GERD. Tuhan mau sembuhkan saudara. Dan penyakit apapun, saya percaya mujizat masih ada buat kita semua. Amin saudaraku, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul dengan penyakit tumor, ganas, kanker dimanapun di dalam tubuhnya ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, besar atau kecil. Dan Tuhan, aku percaya ya Tuhan, penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Penyakit ini Tuhan untuk bisa mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami percaya mujizat masih ada. Sembuhkan anak-Mu ini Tuhan. Sembuhkan anak-Mu ini ya Bapa. Berikan kekuatan, beri iman, berikan pengharapan. Ya Tuhan, pikiran-pikiran ya Tuhan yang melihat bahwa Tuhan telah menyembuhkan dia. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit asam lambung, sakit mah, GERD ya Tuhan, apapun itu. Aku percaya Tuhan, hari ini Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang sakit autoimun, ya Tuhan, jantung, ya Tuhan, apapun ya Tuhan jenis sakit penyakit mereka ya Tuhan, liver. Aku berdoa anak-Mu yang sakit liver, ginjal ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan jiwa yang segar. Pulihkan jiwa anak-Mu ini ya Tuhan. Mereka yang mengalami gangguan jiwa, gangguan mental ya Tuhan, sulit tidur ya Tuhan, mengalami stres, depresi ya kuat. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau gembala yang sanggup membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kau sanggup memulihkan jiwa anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan,
Kau jawab anak-anakmu yang sedang berdoa untuk pekerjaan mereka, untuk karir mereka ya Tuhan, untuk bisnis mereka ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, Kau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus. Oh ya lama kasihan nama-nama. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan pelayanan ya Tuhan para hamba-hambamu ini. Urapi mereka dengan urapan baru, pewahyuan hikmat, percayakan dengan perkara-perkara yang besar ya Tuhan. Banyak jiwa bisa diselamatkan, digembalakan oleh hamba-hambamu ini. Tuhan, Kau berkati gereja-gereja, biarlah gereja bisa bersatu ya Tuhan. Gereja menjadi terang, jadi garam ya Tuhan. Tuhan, lindungi gerejamu Yesus. Tetap pakai gerejamu Tuhan untuk menuai jiwa yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, pelihara, lindungi ya Tuhan hamba-hambamu. Lindungi gerejamu, lindungi anak-anakmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, buka suaranya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih, kami percaya semua anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya mujizat masih ada buat kami. Tuhan, Engkaulah Yesus, sungai kehidupan kami. Engkaulah Yesus pengharapan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Turunkan ya Tuhan pengurapan-Mu, pewahyuan-Mu, pengertian-Mu. Roh Kudus hidupi setiap kata-kata firman ini. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya, yaitu ikatan jiwa. Ikatan jiwa, ya, ikatan batin, ikatan emosional. Ya Tuhan, saudara Kristus Yesus, ini yang kita mau bahas. Ya kan, ada orang berkata, boleh nggak kita punya ikatan emosional, ikatan batin, ikatan jiwa? Saya bisa menjawab bahwa boleh kalau itu sehat, itu benar dalam batas-batas tertentu. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki buat kita sebagai orang Kristen? Saudara, mari kita buka Alkitab kita sebagai dasar pembahasan kita dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 3-6, mari kita akan baca sama-sama saudaraku ayat ini. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh
oleh ikatan apa saudara? Damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Katakan amin saudara. Jadi nampaknya di sini saudara, ikatan jiwa boleh. Kalau ikatan itu menghasilkan apa saudara? Damai sejahtera. Katakan amin saudaraku. Ini penting di sini. Nah pertanyaannya begini saudaraku. Mengapa kok ada beberapa orang Kristen yang begitu sulit mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Pertumbuhan dalam pengharapannya kepada Yesus. Saudaraku ya. Salah satu penyebabnya saudaraku, karena ada ikatan jiwa yang tidak sehat. Ikatan jiwa, ikatan batin, ikatan emosional ya saudara. Yang tidak menghasilkan yang namanya adanya damai sejahtera. Saudaraku. Nah apa sih ciri saudaraku atau tanda saudara ya kan nanti akan berkembang. Paling gak ada 3 hal ini dulu kita akan lihat. Ya kan, karena kalau kita memiliki ikatan jiwa yang tidak sehat, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kita gak akan pernah bisa total sama Tuhan. Kita gak akan pernah sulit untuk menjadi orang Kristen yang jadi terang, jadi garam buat banyak orang. Kalau kita punya ikatan jiwa, saudaraku, ya kan? Kenapa? Ini ciri. Karena kita harus lihat cirinya, ya kan? Pertama, saudara ya, kita selalu memikirkan orang itu. Kita selalu mikirin orang itu, mikirin terus orang itu. Kenapa? Karena hati kita itu terpaut atau melekat dengan dia. Saudara, mikirin terus. Mikirinnya bisa mikirin yang negatif, bisa mikirin yang positif. Pikirannya bisa pikiran kekhawatiran. Ya kan, awalnya peduli, mikirin terus gimana dia ya gitu. Akhirnya kita khawatirkan dia. Akhirnya di sini akhirnya apa saudara? Orang ini jadi sangat mempengaruhi sukacita kita, damai sejahtera kita, bahkan identitas kita, pendirian kita. Ini loh tanda ikatan jiwa yang tidak sehat. Kebahagiaan kita, sukacita tergantung orang ini. Saudaraku, padahal Alkitab sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Sukacita kita karena Tuhan, bukan karena. Nah, kita bisa karena Tuhan kalau kita punya tidak ada ikatan jiwa yang tidak sehat. Tapi ikatan jiwa yang tidak sehat ini membuat kita nih hidupnya tuh kayak moody, bisa moody, sensitif. Kita mikirin dia terus. Sampai gak ada ruangan untuk mikirin firman, mikirin orang, segala macam. Yang kedua, keputusan kita sangat dipengaruhi oleh orang itu. Karena kita sangat bergantung. Entah gimana ya dengan dia. Kalau aku begini, dia gimana nantinya nih? Kalau aku ini, pengaruh ini apa? Dia boleh gak ya? Nanti dia marah gak ya? Dia suka gak ya? Keputusan. Jadi kita tuh gak punya pendirian, gak punya kebebasan dalam hidup kita nih. Saudara, ketiga adalah ya kan mengalami pertumbuhan iman. Sulit mengalami pertumbuhan iman karena memang jiwa kita udah terpaut sama orang ini. Nah di dalam Alkitab saudara, itu ada beberapa contoh tentang ikatan jiwa. Saudaraku, ya ada beberapa jenis. Nah saya ingin khotbah hari ini adalah tujuan menara doa online ya. Yang kita sudah bikin sudah 2 tahun lebih. Saya punya visi, punya tujuan menara doa online adalah membawa saudara. Ya kan, dan kita sama-sama. Itu makin dekat sama Tuhan. Kalau kita makin dekat sama Tuhan. Paling tidak tuh kita bisa dengar suara dia lebih jelas. Kita bisa kenal kehendak dia itu gimana. Kita bisa lebih percaya dia. Lebih berharap sama dia. Dan lebih mengasihi dia.
Nah oleh karena itu saudara Kristus, bahwa hal-hal yang membuat kita berjarak dengan Tuhan, hati kita berjarak sama Tuhan, ini kita mau pelajari. Salah satunya adalah apa? Ini loh yang penyebab hati kita berjarak. Kita tidak bisa melekat sama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkan dia, membentengi dia. Begini-begini. Sulit hati kita melekat. Kalau kita melekatnya dengan seseorang yang jadi, saya pakai istilah belahan jiwa jadinya. Ikatan jiwa jadi belahan jiwa gitu. Nah, di Alkitab ada beberapa contoh tentang orang-orang yang mengalami yang namanya ikatan jiwa ya. Ini tidak sehat nih saudara. Yang pertama adalah siapa? Yakub dengan Benyamin anaknya. Ya, ini contoh dari ikatan jiwa antara orang tua dengan anaknya saudara. Ya, kita baca dalam Kejadian pasal 44 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang apabila aku datang kepadamu, kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena apa? Duka cita. Jadi saudara lihat di sini, rupanya bahwa Yehuda mengatakan kepada Yusuf, ya kan ketika mereka tuh datang ke Mesir untuk beli gandum nih latar belakangnya saudara ya. Ya, Yehuda bersama dengan adik-adiknya semuanya, saudara-saudaranya semua datang. Rupanya ketemu Yusuf tapi mereka nggak kenalin Yusuf. Tapi Yusuf kenalin mereka. Saudaraku, akhirnya mereka dikasihlah gandum, ya kan banyak-banyak saudaraku. Lalu Yakub tahu adik daripada kandung dia, satu bapak sama satu mamanya dia, itu Benyamin. Dia lihat ada Benyamin di situ, saudaraku. Nah, bagaimana caranya saudara? Pada waktu mereka mau balik saudara ke tanah Kanaan membawa gandum, saudaraku, di mana Yakub ayahnya masih ada tanah Kanaan nunggu gitu saudaraku. Lalu piala perak miliknya Yusuf, saudara. Ini piala perak zaman itu tempat minum saudaraku. Itu ditaruh di keledai milik daripada siapa? Benyamin. Ini ceritanya gitu saudara. Akhirnya diperintahkanlah saudara pasukannya Yusuf. Ya pas waktu mereka udah jalan. Coba hentikan mereka. Periksa. Mereka tuh curi piala. Wah kedapatan rupanya ceritalah sini. Ya kan. Pokoknya yang ini kan. Yang ketangkep. Ya kan curi piala saya. Orang itu gak boleh pulang. Gak usah balik. Saudara tahu ini strategi atau siasat rencana daripada Yusuf. Dia mau deket sama adiknya, adik kandung ini. Udah kangen banget sebenarnya saudara. Karena pada waktu dilihat Benyamin dia udah nangis banget. Waktu di jamu makan Benyamin dapat lebih banyak saudaraku pada waktu itu. Saudara singkat cerita dia ketangkep punya Benyamin tidak boleh balik. Lalu Yehuda ngomong, kalau Benyamin berangkat saja. Yakub bilang, kalau anak ini kena celaka, aku yang sudah ubanan akan turun ke dunia orang mati. Gak usah lah ajak dia. Rupanya sekarang, tapi kalau gak diajak gimana? Gak bisa. Ya kan dia minta. Akhirnya kan pergi, pas pergi gak boleh pulang. Gimana kalau saya pulang gak bawa Benyamin? Anaknya yang pertama, Yusuf itu sudah mati. Istrinya Rahel sudah mati waktu mau melahirkan Benyamin. Inilah yang kesayangan dia. Buah hati istilahnya. Semua sayang, orang tua kan bilang gini, kamu tuh sayangnya cuma satu orang. Enggak, semua sayang. Betul, semua sayang. Tapi ada satu yang jadi apa? Belahan jiwa. Yang jadi ikatan jiwanya ini namanya Benyamin. Saya percaya Yakub semua sayang sama anak-anaknya, semua sayang. Seperti saudara juga sayang sama semua anak saudara. Tapi pasti ada satu nih. Saudara yang nyantel di sini. Wah, makanya Yakub bilang dia akan mati. Saudaraku, jadi rupanya Yakub memiliki ikatan jiwa yang tidak sehat dengan Benyamin. Yakub juga bilang, kok mati kalau nggak ada dia.
Saudara, begitu juga ada orang-orang tua, saudara. Saya duduk ngobrol dengan jemaat, dengan sahabat. Dia bilang, Pak Sabta, ya kan, saya bahas tentang pada waktu di meja makan, sebelum khotbah ini saya sudah bahas di meja makan tentang firman Tuhan. Bahwa di Alkitab tuh ada, kalau orang tua ya, saking sayangnya, udah keterlaluan sayangnya sama anaknya. Anaknya ada dalam pikiran dia selalu segala macam. Dia sih selalu ngomong sama yang lain, mama papa sayang sama semua. Tapi beda dengan yang ini. Ya kan, ketika bener Pak, pas anak kesayangannya mati Pak, tabrakan. Dia bilang, meninggal tabrakan dengan tiba-tiba. Dia bilang, itu dia bilang, masih saudaranya dia bilang, sudah, ya kan cici saya, kakak saya, itu langsung Pak, tidak mau makan, tidak patah semangat, akhirnya semua penyakit dia tuh naik, gula darah naik, sampai akhirnya apa? Ngalamin kebutaan, tidak bisa lihat. Dan hidupnya susah, terpuruk semua. Nah ini saya bilang namanya ikatan jiwa yang tidak sehat. Ini yang dialami oleh Yakub. Saudara khusus, saudara bisa tanya, Pak Sabta, gimana saya bisa tahu saya punya ikatan jiwa yang tidak sehat sama anak saya? Gampang saudara, coba cek aja gini. Saudara kan merasa berduka. Saudara merasa terpukul. Saudara kehilangan gairah dan semangat hidup. Seperti halnya Yakub. Ya kan, gak bisa hidup tanpa Benyamin. Ketika saudara merasa anak yang paling saudara sayang, mungkin ada ikatan jiwanya lah. Dia tidak menghormati, tidak menghargai saudara. Dia tidak menuruti apa yang menjadi keinginan dan rencana saudara. Rasanya doa, aduh. Nah ini saudara Kristus ya kan, ketika dia nggak mau lagi bersama dengan saudara, ya kan? Atau bahkan dia pergi meninggalkan atau meninggal. Saudara Kristus, satu hal soal orang tua sama anak ya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu mengasihi anak-anak kita. Lebih dari kemampuan kita mengasihi dan memelihara mereka. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan, saudaraku yang kasih Kristus ya kan, mengasihi anak-anak kita. Dia lebih ya kan dari kemampuan kita mengasihi dan memelihara mereka. Percayalah, Yesus tuh mati buat anak kita kok. Bukan kita yang mati buat anak kita. Saudara katakan amin. Dia mati artinya dia mengasihi anak kita lebih daripada kemampuan kita mengasihi mereka. Itu yang saya dapetin. Dia sanggup pelihara, dia sanggup lindungi, dia sanggup memberkati anak-anak kita lebih daripada yang bisa kita lakukan kepada mereka. Katakan amin saudara. Ini yang saya mau supaya jangan sampai kita sebagai orang tua pelihara luka batin karena anak kita. Yang kita kita rasa paling kita sayang. Makanya jangan ada ikatan jiwa yang tidak sehat. Harusnya ikatan apa? Roh. Yang mendatangkan damai sejahtera. Katakan amin. Ya. Yang kedua, siapa saudara? Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan adalah contoh ikatan jiwa antara seorang sahabat. Kita bisa punya sahabat saudaraku. Ya kan? Yang akhirnya terbangun yang namanya ikatan jiwa. Bahkan ngaranya ikatan jiwanya gak sehat lagi. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 18 ayat 1 dan 3. Saudara kita baca 1, 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudara, kata berpadulah. Saudaraku, jiwa Yonatan dan jiwa Daud, saudara, lihat sendiri. Ini seperti ada satu ikatan yang kuat. Bukan tubuh mereka ya, bukan roh mereka, tapi jiwa mereka. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya di sini. Jadi ini bukan sekedar hubungan dekat ya. Ini udah seperti kayak jiwa berpadu tuh orang nyantel gitu saudara. Kecocokan,
Kasih sayang bisa membuat jiwa kita berpadu dengan salah seorang sahabat kita. Kita bilang, ini sahabat yang bisa ngerti aku. Dia yang bisa ngerti segala macam. Saya ingin kasih tahu, wah makanya saudara, dialah segalanya buat kita. Saya rasa gak salah kita mengasihi sahabat. Kita punya sahabat gak ada salahnya. Tetapi kita harus ingat gini saudara. Tuhan menghendaki agar kasih kita yang terdalam diberikan hanya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh punya sahabat dekat. Lalu kita mengasihi sahabat kita. Bukan. Tetapi Tuhan menghendaki agar jiwa kita tidak terikat dengan sahabat itu. Sampai kita mikirin keputusan kita tergantung dari dia. Sampai akhirnya kita gak bisa bebas melayani Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan karena bertentangan dengan kehendak dia. Ini ikatan jiwa yang tidak sehat. Katakan amin. Katakan amin. Saudara ingat loh. Para sahabat tidak akan ada selamanya bersama dengan saudara. Tidak akan ada selamanya bersama saudara. Mereka bisa datang dan mereka bisa pergi dalam hidup saudara karena alasan tertentu dan tujuan tertentu. Katakan amin. Katakan amin. Ya saudara, sewajarnya kalau kita mengasihi, kita baik semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Jangan sampai kayak larut gitu. Pengalaman saya hancur itu rasanya batin. Kalau sampai larut dan dia saudara mengkhianati kita dari belakang. Saudara, dia meninggalkan kita. Dia enggak hidup menurut rencana dan keinginan kita, habis hancur kita. Saudara, itu yang harus kita tahu. Saat Daud dengar Yonatan mati di medan perang. Waduh, hancur Daud. Berduka dia. Saudara, kenapa? Karena ikatan jiwa ini. Saudara, hari ini kayaknya kita harus belajar. Coba cek. Sampai kadang-kadang kita memuliakan seseorang yang adalah sahabat kita. Karena dia sudah memberi ini, buat ini, dan semua segala macam. Kita harus mikirin dia kalau ada apa. Saya ngerasa ini ikatan jiwa yang tidak sehat yang menyebabkan kita, saudara, tidak bisa memiliki iman yang utuh dan pengharapan yang utuh kepada Tuhan. Yang menyebabkan kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang seutuhnya. Dampaknya apa? Jadi Tuhan gak berkenan sama kita. Ya, ketiga saudaraku, yang ketiga. Ya, ikatan jiwa bisa terjadi antara apa saudara? Pemimpin ya dengan pengikutnya. Di sini Daud sebagai raja, saudara. Ya, Daud dengan orang Yehuda. Kita baca saudara Kristus. Ya, di dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Sheba bin Bikri. Sedangkan baca yang keras 1, 2, 3. Orang-orang Yehuda tetap apa? Berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Nah, kata berpaut ini saudara, ya, orang-orang Yehuda berpaut kepada Daud, raja mereka. Kata berpaut di sini artinya sama dengan istilah suami istri, laki-laki, ya kan, dan perempuan itu menjadi satu daging, berpaut. Saudara, berpaut. Jadi ikatan jiwa bisa timbul dari seorang pemimpin atau bos. Saudara, majikan kita. Dengan apa? Dengan bawahan. Saudara. Nah, di dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat 17. Ini ada satu perkataan Daud, saudaraku. Ya kan? Yang menunjukkan dia memberikan yang namanya, adanya dia mau membuka diri. Aku ingin membuka diri untuk mengadakan satu ikatan jiwa. Nah, 1 Tawarik 12 ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku,
maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, baca yang keras, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Katakan amin. Nah, Daud berkata, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Kata aku rela bersekutu dengan kamu artinya gini saudara, aku rela memberikan hatiku kepadamu. Ya, sebagai seorang pemimpin tidak salah jika kita mengasihi jemaat kita. Sebagai orang tua tidak salah kita memberikan hati kita kepada anak-anak kita. Saudara, sebagai seorang sahabat tidak salah kita bisa mengasihi sahabat kita. Tetapi ada garis batas kewajaran di sini yang akan bisa menentukan yang mana yang namanya ikatan jiwa yang sehat dan mana ikatan jiwa yang tidak sehat. Nah, ikatan jiwa yang tidak sehat dapat menyebabkan seseorang, ya saudaraku, saya mau katakan lagi, dia bisa kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan identitas dirinya karena orang itu. Bahkan saudara, akhirnya saudaraku Yesus ya, dia ini akan kehilangan tempat untuk bisa mengasihi Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Seorang gembala yang saking dekatnya sama jemaatnya, saking dia tidak mau kehilangan jemaatnya ini saudara, dia mulai saudara ucapkan kata-kata, dia kondisikan, ya kan, kau jangan keluar dari gereja ini. Kau ingat yang baptis kamu siapa? Yang baptis anak kamu siapa? Yang berkati nikah kamu siapa? Yang doakan waktu kamu sakit siapa? Kalau kamu keluar dari gereja ini, anak-anakmu, lihat anak-anakmu, gak akan ada yang berhasil. Tuhan udah pilih gereja ini buat kamu. Orang ketakutan gereja jemaatnya. Saudara, padahal di situ dia ngerasa seperti kayak nggak ada ngalami pertumbuhan, kering. Nah ini ikatan jiwa yang tidak sehat. Persahabatan juga seperti itu kadang-kadang. Ya kan, kamu jangan. Kenapa kamu nggak telepon aku? Kenapa kau nggak WA aku? Mana aja kau nih? Kadang-kadang ada, saudara, ikatan jiwa yang tidak sehat. Biasa itu yang satu memanfaatkan yang lain, yang satu bisa juga mengontrol yang lain, yang satu bisa juga memanipulasi yang lain, ingin menguasai yang lain supaya menuruti apa yang dia punya mau. Saudara, karena aku sudah berbuat ini loh. Atau yang di ini kan dia takut, karena dia takut gak punya kekuatan. Ini spirit saudara, ini bukan main. Awalnya memang ke jiwa ya. Tetapi inilah sebagai jalan masuk buat roh jahat. Ngiket. Sehingga kita tidak bisa. Saudara sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Saudara bisa ngerti sini katakan amin. Iya kan? Karena ikatan jiwa itu karena komunikasi. Kita ngerasa ada hubungan baik. Ada apa. Lama-lama dia manfaatkan itu saudaraku. Spirit itu. Nah tetapi sebenarnya ikatan jiwa itu timbul itu karena hubungan seksual. Coba kita lihat Sikem dan Dina. Sebenarnya kita kisah Sikem dan Dina. Kejadian 34 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama. Ketika itu terlihatlah ia atau Dina oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Dina dilarikan dan diperkosa oleh Sikem, saudaraku. Tetapi baca yang keras 1, 2, 3. Terikatlah hatinya Sikem kepada Dina anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Saudaraku, perhatikan di sini. Iblis bisa memakai hubungan seksual yang tidak sehat untuk menumbuhkan ikatan jiwa yang tidak sehat yang dapat berujung kepada apa?
kehancuran dan kesedihan. Seperti halnya siapa? Sikem dan Dina. Saudara. Ya, Tuhan kan merancang hubungan seksual suami istri untuk menghasilkan ikatan jiwa yang sehat. Saudaraku, dengan hubungan suami istri, seksual suami istri, lalu ada ikatan jiwa, jadi sepikiran, sehati, lalu satu roh. Saudara ini kan. Nah, iblis dia simpangkan itu. Berapa banyak kan kalau kita baca, kalau di media sosial, tadi di Twitter segala macam, bagaimana tuh yang perempuan menggunakan seksnya untuk bisa memanfaatkan, mengontrol daripada pasangan yang laki-laki. Atau yang laki-laki manfaatkan seks itu, saudaraku. Untuk mengontrolkan. Jadi ikatan jiwa yang tidak sehat. Saling inikan, saudaraku. Nah, saudara Kristus, ya kan? Tuhan mau setiap kita ketika ada ikatan jiwa yang tidak sehat, pasti ada jiwa yang terluka. Ada luka di dalam batin kita, saudaraku. Ada ikatan jiwa yang baik, tetapi ada ikatan jiwa juga yang buruk. Ikatan jiwa yang buruk, ya kan, dengan seseorang, sekali lagi saya bilang, ya kan, itu menyebabkan kita merasa apa? Kok aku dikontrol ya? Aku kok kayak dimanfaatkan, dimanipulasi. Aku kok kayak dikuasai hidup aku sama orang ini. Di mana sukacita, damai sejahtera, keputusan kita kok sangat dipengaruhi orang itu. Ini namanya ikatan jiwa yang tidak sehat. Tapi kalau ikatan jiwa yang sehat, saudaraku, itu selalu ikatan damai sejahtera. Katakan amin, saudara, ikatan damai sejahtera. Ya saudara Yesus, ya kan, seperti ya seorang sahabat mengasihi temannya, orang tua mengasihi anak-anaknya, saudara, seorang gembala mengasihi daripada jemaatnya karena dia mengasihi Tuhan. Nah, sebelum saya mau tutup, saudaraku, begini. Saya mau cerita begini. Ada hal, saudara tahu ya. Ada hal yang kadang-kadang kita berpikir gini. Kita ini nyembah Tuhan cukup dengan roh dan kebenaran. Ada ayatnya. Hendaklah kamu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi ada, kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 37, saudaraku. Ini ada satu perintah atau hukum yang terutama dan yang pertama. Yaitu apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Dan dengan apa? Segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Saudara bisa bayangkan di sini kata segenap jiwa. Yang artinya apa? Tuhan tidak ingin ada sedikit pun bagian dari jiwa kita diberikan kepada orang lain. Sebagian sekeping jiwa saya ini 10%. Ini loh aku kasih ke anak. 10%-nya ke orang tua, ke mertua. Jadi udah 30% nih. Nanti ke temen lah 5%. Nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu, saudara. Saudara nggak mau. Ya kan? Nah itu ikatan jiwa itu kita membagi gitu. Ya kan? Karena gini, ya kan? Kalau kita miliki ikatan jiwa kepada seseorang, kita tuh gak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Katakan amin, saudara. Gak bisa, saudaraku. Contoh, saudara, apa yang menyebabkan Abraham bisa melepaskan anaknya, saudaraku, Ishak. Ketika Tuhan bilang, bawa anak yang kamu kasih. Abraham punya ikatan jiwa sama, kan dia mengasihi kan, saudara, mengasihi. Tetapi dia mengasihi Ishak karena dia mengasihi Tuhan. Itu kata kuncinya. Jangan berhenti sampai mengasihi kepada ini. Tapi sama Tuhan ya. Dia mengasihi Ishak karena dia mengasihi Tuhan. Tuhanlah yang memberikan Ishak kepada Abraham. Dan Ishak akan menjadi masa depan Abraham. Saudara sini. Yokebed, ibu dari Musa. Saya masih ingat. Kemampuan dia untuk mengurus Musa. Cuma 3 bulan kurang lebih. Selebihnya dia gak bisa urus lagi. Kenapa? Karena kalau dia tetap Musa ada di tangan dia. Maka kalau Firaun tahu atau orang Mesir tahu, maka Musa akan dibunuh. Saya ngerti cerita ini. Apa yang dibuat oleh Yokebed sama Amram, bapaknya. Dia serahkan ke Tuhan. Dengan cara apa? Dia buat, saudaraku, wadah. Taruh bayi Musa yang 3 bulan. Diserahkan ke sungai Nil. Ketika dia serahkan itu ke Tuhan, saudaraku,
engkau yang lebih mengasihi Musa. Aku ini sebagai orang tua. Engkaulah sumber keberadaan dari Musa, bukannya aku sumber keberadaan dia. Aku sebagai alatmu untuk melahirkan Musa saja, memelihara dia. Tetapi engkau lebih sanggup pelihara Musa. Dia lemparkan Musa ke sungai Nil. Apa yang terjadi saudara? Dengan cara yang ajaib, tangan yang tidak kelihatan, itu bisa memelihara, melindungi, merawat, membesarkan Musa. Kok Musa bisa ketemu dengan putri Firaun? Pas dibuka keranjang itu saudara, dia nangis. Putri Firaun dibuat Tuhan jadi jatuh hati. Angkat anak, dia tidak punya air susu. Miriam, kakak daripada Musa, berkata kepada putri Firaun, saya kenal seorang ibu yang air susunya, yaitu kembali ke ibunya sendiri lagi. Setelah sudah besar, saudaraku, balik lagi putri Firaun untuk apa? Disekolahin, dididik, dikasih jabatan. Sampai saudaraku, saudara tahu, Musa berusia 40 tahun. Musa baru pergi ke padang gurun 40 tahun. Di usia 80 tahun itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara lihat di sini. Apakah ibu Musa tidak punya ikatan batin sama anaknya sendiri? Ada. Tapi ibu Musa, Yokebed, dia mengasihi Musa karena dia mengasihi Tuhan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Kita perlu punya ikatan batin, orang ada. Tapi perhatikan saudaraku, Tuhan mau kita mengasihi dia. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Sekarang pertanyaannya adalah gini, Pak Sabta. Bagaimana kalau saya ini bisa lepas dari ikatan jiwa ini? Saudara, gak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena ini udah spirit. Yang pertama, saudara harus merendahkan diri. Datang ke Tuhan. Terus akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sangat terikat jiwaku sama dia. Sama anakku kah? Sama orang tuaku kah? Sama sahabatku kah? Sama pacarku kah? Atau sama seorang apa? Yang kok kayaknya saudara tidak bisa bebas. Seperti kayaknya cuma dimanfaatkan, dikontrol, dikuasai, takut untuk lepas. Tuhan, engkau punya cara yang ajaib. Ya dia punya cara yang ajaib sehingga caranya tuh istilah kalau misalnya landing tuh soft landing. Bukannya gitu saudaraku, dia punya cara. Doa Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Kalau ikatan jiwa ini karena hubungan seksual, ampuni Tuhan dosa seksualmu ini. Kalau ikatan ini hanya karena kita memanipulasi, karena habis kita khawatir yang kelebihan Tuhan, ampuni aku terlalu khawatir dengan anakku. Ampuni aku terlalu takut Tuhan untuk ambil. Saudaraku, berikan saya kekuatan untuk bisa lepas Tuhan. Dari pribadi ini Tuhan. Aku mau hatiku melekat hanya kepadamu Tuhan. Berpaut kepadamu. Aku mau tetap mengasihi dia. Dengan kasih agape, kasih Kristus. Beri aku Tuhan kemerdekaan Tuhan ini. Lalu saudara ambil keputusan untuk lepaskan diri dari dia. Beberapa dikatakan bahwa sejak dari papa mama meninggal dunia. Saya tuh udah bisa nyembah, gak bisa deket, gak bisa apa. Kalau tuh teman nyembah, wajah papa, mama. Saya tanya, kamu pernah gak pergi ke kuburan papa atau mama? Tiap minggu aku pergi Pak. Yang kedua, kamu pernah lihat foto mama papa lagi gak? Foto mama selalu ada di kamar saya kalau tidur. Saya bilang, foto kamu copotin dulu. Baju-baju, semua barang-barang yang bisa mengingatkan kamu dari kenangan dengan papa dan mama. Coba disingkirkan dulu. Terus jangan pergi ke kuburan dulu. Sampai kamu bisa ngalami yang namanya kemerdekaan, kelepasan.
daripada yang namanya ikatan yang tidak kesedihan ini. Ayo saya doakan. Saya doakan saudara. Saya minta roh sukacita dari Roh Kudus. Lepas dan nangis itu ketawa. Lakukan itu. Jangan kalau iblis bawa kamu balik, kamu jangan mau balik pikiran itu. Sampai kamu sudah sembuh total pulih, datang ke kuburan untuk bersihin dan kamu gak ada perasaan yang apa-apa. Gak apa-apa. Melihat fotonya gak apa-apa. Tapi kalau luka ini masih basah, jangan kamu ini kan. Itu caranya seperti itu. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Saya ingin kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Saya ingin saudara diberkati Tuhan. Kadang kita tidak bisa berdoa dan punya pengharapan dan percaya dan berharap sama Tuhan. Karena ada ikatan emosional, ikatan batin. Saudara, luka-luka yang belum disembuhkan. Kekecewaan segala macam. Hari ini kita doa sama-sama ya saudara ya. Saya mau berdoa buat saudara. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap anakmu yang mengalami ya Tuhan ikatan jiwa yang tidak sehat. Apa yang menjadi penyebabnya saudara mulai katakan di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni dosa dan salahku Tuhan. Tuhan aku mau lepaskan diri dari ikatan jiwa yang tidak sehat ini. Apakah itu penyebab? Salah satu penyebabnya itu karena dosa seksual. Aku mau bertobat Tuhan. Kalau itu karena bergantung kepada seseorang. Ya Tuhan, ketergantungan. Karena kehilangan. Ya Tuhan, karena dimanfaatkan, disalahgunakan. Karena kami selalu mengagumi, terlalu mengidolakan. Ampuni aku Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan. Anak-anakmu ya Tuhan. Ikatan karena ada merasa menjadi tawanan. Terluka, hancur. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan setiap jiwa anak-anakmu ini Tuhan. Pulihkan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih. Pulihkan Tuhan. Tolong Roh Kudus. Lewat menara doa online ini. Setiap kali anak-anakmu ini memuji, menyembah. Roh Kudus menyegarkan jiwa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami sungguh melekat hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, siapkan diri kami Tuhan. Kami memakan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Mari bersama-sama katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku berdoa, bungkuslah anak-anakmu semua dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan untuk pelayanan menara doa dan gereja di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau buka tingkap langit, Kau curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan buat mereka. Terima kasih Tuhan, Kau jawab doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Mari saudara buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.